Hai Gen People, dimanapun kalian sedang berada. Sore ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa. Beliau adalah Bapak Muhammad Kamaluddin, Direktur Utama PT Jaklingko Indonesia. Selamat sore Pak Kamaluddin. Selamat sore Mas Don. Gimana kabar Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, selalu semangat. Sudah vaksin ya Pak ya? Sudah. Sama Pak. Saya baru 2 kali, Bapak sudah 3 kali. Iya. Ngomong-ngomong soal Jaklingko Pak, mungkin Bapak bisa sedikit jelaskan kepada pembaca kita, kepada viewer kita Pak, bahwa ini sebetulnya bukan perusahaan transportasi, ini adalah perusahaan aplikasi. Gimana ceritanya Pak? Iya, pertama tentang konsep Jaklingko sendiri ya. Iya. Karena banyak persepsi Jaklingko itu baru angkot gitu ya. Iya, betul. Perlu diluruskan juga gitu. Jadi Jaklingko ini kan sebetulnya konsep integrasi. Ya. Terdiri dari 2 kata, Jak-nya Jakarta, Lingko-nya itu diambil dari analogi irigasi pesawahan di Manggarai. Di Manggarai yang Dan seperti itu seperti Spider-Man laba-laba itu. Menjadi analogi untuk integrasi transportasi di Jabodetabek ini. Ya. Dan integrasinya ada tiga dimensi sebetulnya. Ada dimensi fasilitasnya, ada dimensi layanannya, dan ada dimensi tiketingnya. Nah, Jaklingko Indonesia itu didirikan khusus untuk integrasi tarif dan tiketingnya. Jadi kami di dimensi ketiganya. Nah, kalau bicara integrasi tarif dan tiketing, tentunya yang harus dibangun adalah platform digitalnya dan teknologinya. Kita sudah punya banyak infrastruktur yang bagus sebetulnya di Jabodetabek. Jadi kalau bicara jangkauan transportasi umum di Jabodetabek, kalau dibandingkan 2016 itu baru menjangkau 42% dari Jabodetabek. Jadi Jakarta maksud saya. Kemudian di tahun 2020 itu sudah menjangkau 82%. 82%. 82% dari Jakarta. Jadi infrastrukturnya sudah naik sampai 4 kali lipat. 2 kali lipat. 2 kali lipat dalam waktu 2 tahun, Pak. Betul, bukan dari waktu 2016 sampai dengan 2020. Oh, 4 tahun. 4 tahun. Nah, sekarang yang perlu dibangun adalah integrasinya. Integrasi baik dari sisi fisiknya dan kami membangun dari sisi digitalnya. Karena banyak orang yang tidak tahu misalkan bagaimana menggabungkan moda kereta komuter Indonesia dengan MRT Jakarta untuk pergi dari rumah ke kantor misalkan. Karena biasanya hanya menggunakan satu moda, terbayangnya hanya poin yang terhubung oleh moda itu saja. Dengan adanya Jaklingko Indonesia, kami bisa memberikan informasi perjalanannya yang saling terhubung, kemudian bisa memberikan jadwalnya, memberikan perencanaan perjalanan. Moda transportasi yang di-connect itu apa saja Pak? Satu MRT Jakarta, kemudian yang kedua Transjakarta, LRT Jakarta, dan kereta komuter Indonesia. Kereta komuter itu yang sampai ke bandara itu Pak? Kereta komuter itu yang sampai ke Bogor, Bekasi, ke Tangerang, Jabodetabek. Iya, sudah termasuk di dalamnya. Dan ini sebetulnya sudah bisa menjangkau hampir semua daerah di Jabodetabek. Itu belum masuk ke feeder-feedernya Pak, sampai ke feeder-feedernya juga. Itu bagian dari Transjakarta, contohnya dengan Mikrotrans, kemudian bis yang GR istilahnya, kemudian juga bahkan kami sudah berkomitmen untuk kerjasama dengan seperti ojek online, taksi online, dan bis-bis lainnya yang milik swasta dan milik BUMN untuk bisa dikolaborasikan di dalam platform Jaklingko Indonesia. Oke Pak, kalau kita amati Pak, Jakarta itu sebetulnya kan dari dulu sumbernya adalah kemacetan. Dan dari waktu ke waktu seolah-olah tidak ada yang bertambah cepat. Hitungannya itu tidak, antara jarak dibanding dengan waktu itu selalu tidak ketemu. Nah, hadirnya Jaklingko ini nanti apakah mungkin ini bisa mengurai kemacetan atau mempercepat perjalanan? Memang itu yang menjadi KPI utama kami. Kami memiliki target untuk bisa mengurai kemacetan di Jakarta ini. Dan sekarang memang Jakarta sangat macet karena porsi angkutan umumnya sangat rendah. Jadi penggunaan dari angkutan umumnya yang masih belum mencukupi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Sekarang ini penggunaan angkutan umum di Jakarta sekitar 15%, dulu sempat sampai 20%. Ini targetnya harus dinaikkan sampai dengan 60% ke atas.
dari 15% iya, ke 60%. Selama 8 tahun itu akan menjadi target kami. Kami optimis bisa meningkatkan modal seri Jakarta ini ya minimal 3 kali lipat, bahkan bisa mendekati 4 kali lipat begitu. Jadi harus bisa menarik warga yang selama ini menggunakan angkutan pribadi ke angkutan umum melalui platform integrasi Jaklingko Indonesia. Gimana caranya, Pak? Karena masyarakat ini kan merasa naik kendaraan pribadi itu merasa lebih bebas, bisa turun di mana saja, bisa mampir kemana saja, bisa lebih fleksibel, dan itu kan tradisi yang harus diganti dengan moda transportasi ini kan mereka point to point, jadi tidak bisa mampir-mampir gitu. Bagaimana ini mensosialisasi, mengajak publik untuk yuk kita sekarang pakai public transportation yang sudah linkage gitu, gimana Pak? Caranya tentunya kita harus bisa memikat warga yang rasional. Sebetulnya warga Jakarta ini kan rasional ya. Ketika berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum harus ada daya tariknya. Dan daya tariknya yang pertama, angkutan umumnya harus terjangkau. Jadi harus terjangkau dalam artian informasinya tahu, kemudian jaraknya juga ke stasiun juga kita juga dapat gitu informasinya, dan juga bisa terhubung ke pusat transportasi terdekat. Kemudian selain terjangkau juga harus terukur gitu. Jadi transportasi itu di dalam aplikasi kami harus tahu lama perjalanan itu berapa menit. Ketika dari rumah sampai ke kantor dengan menggabungkan beberapa moda yang ada didapatkan jarak tempuh berapa menit. Itu nanti warga akan bisa bandingkan dengan angkutan pribadi, lebih cepat tentunya ternyata menggunakan angkutan umum. Kemudian juga harus nyaman. Nah, masalah kenyamanan ini tergantung dari campuran modanya, dan kami bisa memberikan informasi itu dengan opsi-opsi di aplikasi kami. Jadi opsi di aplikasinya Jaklingko ini ada campuran transportasi yang tercepat, termurah, dan paling nyaman gitu. Tercepat, termurah, pasti lebih mahal ya Pak? Ya, tercepat paling mahal. Kemudian ternyaman. Ternyaman ini yang dilihat dari sisi kepadatannya. Jadi kepadatannya tentunya kita kan ada informasi jumlah penumpang yang masuk ke transportasi tertentu begitu. Jadi itu bisa kami rekomendasikan ke warga. Dengan digital semua bisa solve opsinya, semua, Pak. Iya. Terus kemudian berarti di situ akan diupdate terus Pak ya, di aplikasi itu ketika orang sudah download, kemudian dia berjalan dari misalnya Bogor menuju ke Sudirman gitu. Mereka diupdate terus melalui apps-nya Jaklingko ya. Dan itu real time. Karena kami merupakan joint venture dari 4 operator transportasi Jabodetabek. Jadi kami mendapatkan informasi yang terbaru dari semua operator ini mengenai jadwal perjalanannya, kemudian tadi seperti kepadatannya, semuanya kami bisa perhitungkan gitu di aplikasi kami dan bisa dianalisa. Ini kan ada 3 pihak Pak tadi, yang satu tentang yang mengurusi tiket, yang satu mengurusi jasa transportasinya, satu lagi mengurusi jadi layanannya dan fasilitasnya. Fasilitasnya juga harus terintegrasi. Jadi antara stasiun kereta dengan halte bis misalkan itu harus nyaman berpindahnya. Nah kemudian dari misalkan antara stasiun kereta dengan feeder-feedernya itu juga harus nyaman begitu. Kemudian dengan penyewaan sepeda, dengan parkir sepeda dan sebagainya itu juga kedepannya juga akan didorong juga dalam integrasi ini. Namun fokusnya Jaklingko memang di integrasi tiket dan tarifnya. Sementara untuk integrasi dari sisi fisiknya itu ada perusahaan lain lagi yang disebut Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Itu yang dibentuk patungan antara MRT Jakarta dengan Kereta Api Indonesia. Itu yang mereka yang sedang melakukan penataan stasiun 80 stasiun di Jabodetabek ini supaya bisa lebih terintegrasi. Jadi sebetulnya ini bukan pekerjaan ringan ya Pak ya? Bukan, ini memang target yang sangat kompleks dan memang perlu kerjasama banyak pihak dan perlu dukungan banyak pihak. Kami perlu banyak kolaborasi dan perlu sinergi dengan semua pihak, dan kami berkomitmen untuk menjadi platform untuk kolaborasinya. Kalau boleh tahu Pak,
benchmarknya dari mana Pak? Belajar dari mana menemukan ide Jaklingko ini? Benchmarknya kami melihat pertama dari Hong Kong, kemudian untuk tarifnya juga belajar dari Korea Selatan, dari Seoul, kemudian untuk sistemnya dari Singapura, dari Taiwan, dari Eropa, dan kami melihat masing-masing kota ini memang ada kelebihan dan ada kekurangannya, dan sistem yang dipilih untuk Jakarta ini harus di-customize, memang dibutuhkan oleh warga Jakarta seperti yang kami bangun sekarang ini. Jadi setelah benchmark itu dilihat, kemudian fungsi-fungsi yang dasar yang perlu ditampilkan di dalam Jaklingko Indonesia itu kami develop di sini dan juga di-customize juga sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta. Di negara-negara itu seperti Hong Kong, kemudian Seoul, Korea Selatan, kemudian Singapura, kemudian beberapa kota yang transportasi publiknya maju, itu rata-rata jumlah penduduknya kan tidak sebanyak di Jakarta. Nah, bagaimana mengadjust antara moda yang di sana sangat efektif, kemudian masuk di Jakarta yang jumlah penduduknya sangat besar, pergerakan orang untuk bertransportasi di intercity di dalam kota itu juga besar, kemudian jarak antar wilayahnya juga relatif besar, itu bagaimana adjustmentnya? Kami melakukan kajian dulu, konsultan independen, konsultan global gitu, yang melihat snapshot dari mobilitas di Jakarta. Kami lihat dari origin destination-nya, jangkauannya, kemudian titik-titik integrasinya, kemudian sampai ability to pay-nya, kemampuan membayarnya warga Jakarta seperti apa dibandingkan dengan kondisi saat ini. Jadi ini kami jadikan sebagai rekomendasi untuk desain sistem baru yang sudah diluncurkan kemarin dalam peluncuran kartu dan aplikasi Jaklingko di 29 September 2021. Oh, sudah diluncurkan? Sudah diluncurkan untuk kartunya dan aplikasinya. Dan ini yang menjadi platform standar untuk nanti dikembangkan lagi menjadi mobility as a service yang lebih terbuka untuk publik. Sekarang masih digunakan secara terbatas. Setelah diluncurkan oleh Pak Gubernur, kemudian Pak Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN, kami melakukan uji coba terbatas. Jadi kami batasi 5.000 orang mencoba dari sejak September lalu sampai dengan bulan Desember ini, dan kami rekam semua feedbacknya. Jadi kami lakukan continuous improvement. Jadi bukan hanya berdasarkan desain yang best practice, bukan hanya berdasarkan expertise, tapi juga berdasarkan actual experience. Actual experience-nya dari uji coba terbatas ini, baik itu dari fungsinya, kemudian dari user experience-nya, bahkan sampai ke pengguna tertentu seperti pengguna disabilitas juga melakukan uji coba. Jadi kami betul-betul serius dalam menyiapkan sesuatu yang betul-betul fit for purpose di Jakarta, begitu. Dan ini kami berkomitmen untuk selesaikan uji coba terbatas ini bulan Desember. Ketika di awal bulan Januari nanti aplikasi dan kartu Jaklingko yang baru itu nanti bisa didapatkan, baik itu dari dapat diunduh dari setiap smartphone, kemudian juga dapat dibeli kartunya di setiap stasiun, dan experience-nya sudah sesuai dengan yang betul-betul dibutuhkan, sesuai dengan feedback yang kami dapatkan dari uji coba terbatas. Jadi sekarang sudah bisa di-download sebetulnya ya Pak ya? Sekarang masih harus mendaftar, jadi harus pergi ke jaklingkoindonesia.co.id, kemudian ada prosedur pendaftarannya. Sekarang sudah batch ketiga, jadi kami sudah hampir mendekati kuota maksimalnya gitu ya untuk 5.000 di tahun ini. Dan silakan saja kalau misalkan masih tertarik untuk menjadi peserta uji coba, nanti bisa mengikuti program kami untuk hasil evaluasi Pak selama proses uji coba ini seperti apa? Hasil evaluasinya untuk desain reader, misalkan untuk pembaca QR code yang ada di handphone, karena desain di masing-masing PTO ini berbeda-beda di masing public transport operator. Maaf, saya menggunakan kependekan tadi ya.
Jadi masing-masing operator itu berbeda. Ada yang pembacanya itu vertikal, ada yang horizontal, kemudian ada yang miring dan sebagainya. Ini kami akan standarkan. Kemudian untuk fungsi di dalam aplikasinya, dalam mencoba masing-masing rute, kemudahan mendapatkan rencana perjalanan tadi yang rencana perjalanan tercepat, termurah, itu kami sesuaikan logik di dalam sistemnya juga untuk didapatkan rekomendasi perjalanan yang paling optimal di situ. Kemudian informasi-informasi di dalam aplikasinya seperti misalkan di satu stasiun itu kan tentunya ada banyak jalurnya. Ada jalur yang utara, jalur yang selatan, jalur 1, jalur 2. Itu ketika ada bis datang juga di dalam satu halte itu ada banyak rute tujuannya. Itu dalam aplikasinya yang terbaru itu sudah ada informasi bis yang nomor berapa begitu, supaya nggak tertukar bisnya ketika dan kurang berapa berangkat, menit lagi dia datang gitu. Itu sudah kami lakukan dalam aplikasinya. Jadi itu beberapa improvement yang terus kami lakukan sehingga nanti ketika diluncurkan ini memang aplikasi yang berbeda, experience yang betul-betul berbeda dengan aplikasi yang ada saat ini yang betul-betul memberikan solusi. Jadi punya keunggulan juga di user experience-nya ya Pak. User experience-nya, betul. Iya. Menarik sekali Pak. Kalau boleh tahu sebetulnya total orang yang bergerak di Jakarta itu ada berapa banyak? Kalau pergerakan sebetulnya lebih dari jumlah total warga Jakarta ya. Jadi total warga Jakarta itu kan sekitar kalau di malam hari sekitar 8 jutaan, tapi kalau malam hari bisa belasan juta karena banyak yang masuk dari Jabodetabek. Mungkin di masa pandemi kemarin sempat turun gitu ya, tapi ini tetap sekarang sudah mulai kembali lagi. Sudah mulai menuju ke normal. Sekitar belasan juta warga yang mobilitas terutama di hari kerja. Dan ini kalau ditotalkan dengan jumlah mobilitasnya, karena setiap orang itu ada mobilitasnya sekali, 2 kali, bolak-balik begitu. Ada yang lebih dari itu karena dia juga memang aktivitasnya perlu banyak mobilitas, ada yang sampai 3 kali. Jadi berdasarkan snapshot dari survei itu memang bisa sampai 25 juta, 25 juta per hari. Pergerakannya, bukan cuma warganya. Per hari di hari kerja. Dan ini mulai bangkit kembali di masa sekarang yang walaupun sekarang PPKM level 2 begitu ya, tapi sudah mulai aktivitas ini terlihat kembali lagi gitu ke Jakarta. 25 juta itu besar sekali sebetulnya. Besar sekali untuk ke sebuah pergerakan. Dari 25 juta itu Pak harus kembali ke angkutan umum tadi ya. Yang sekarang porsinya baru sekitar ya antara 1 juta sampai 2 juta tergantung persentasenya berarti kira-kira masih 1/25 1/25, tapi itu memang untuk seluruh pergerakan. Tapi kalau bicara modal share-nya dibandingkan dengan kendaraan pribadi itu kira-kira sekitar 20%-nya yang menggunakan angkutan umum dan sisanya yang 80% menggunakan angkutan pribadi yang menggunakan mobil sendiri. Itu masih 80% Pak? Kalau untuk dibandingkan dengan mobil pribadi dan motor pribadi itu 80%, 20%-nya menggunakan angkutan umum. Sekarang yang targetnya targetnya bisa mencapai 60%. Targetnya bisa 60%. Jadi harus kalau angkanya berapa Pak? Dari 60% dari pergerakan itu kira-kira berapa? Ya sekitar karena nanti juga tentunya ada growth perkotaan juga ya. Jadi targetnya harus bisa mencapai sekitar 7 juta, 8 juta per hari. Itu per hari. Weekday atau weekend Pak? Atau itu average? Weekday. Itu weekday. Weekendnya kira-kira? Weekend mungkin bisa berkurang sekitar ya mungkin 20% atau 30%, mungkin sekitar 6 juta, 7 juta gitu bisa. Iya. Sekitar itu. Tapi kita juga harus pastikan bahwa solusi dari angkutan umum ini harus bisa terjangkau juga, bukan cuma untuk warga Jakarta, tapi di weekend itu juga ketika ada warga wisatawan datang ke Jakarta baru pertama kali, itu juga harus bisa tertarik juga menggunakan angkutan umum, gitu. bukan hanya menggunakan angkutan pribadi atau taksi dan sebagainya. Jadi nanti pada saat weekend itu menjelang weekend sudah pasti dipromosikan ya Pak ya. Betul. Tempat-tempat wisata yang wajib dikunjungi ketika ada di Jakarta. Kemudian nanti dari tempat dia berada berapa lama, berapa uang yang harus dibelikan tiketnya gitu Pak ya. Iya, itu nanti akan jadi satu paket. Jadi kami
berencana menambah fungsi juga di dalam aplikasi Jaklingko ini untuk memberi tiket-tiket wisata, misalkan untuk ke museum, ke taman wisata, diintegrasikan dalam aplikasi itu juga. Dalam aplikasi Jaklingko. Jadi ada informasinya untuk membeli tiketnya, kemudian juga untuk perjalanannya dari misalkan dari hotel, dari bandara, begitu bisa langsung direkomendasikan perjalanannya sampai ke tempat seperti wisatanya. One Stop Service gitu Pak ya? One Stop Service harus menjadi One Stop Service dan satu paket begitu ya. Iya. Menarik ini, jadi teman-teman semua ini kalau ini berhasil, ini terobosan luar biasa yang spektakuler sebetulnya. Yang saat ini masih proses menuju tahap kedua ya Pak ya? Iya betul. Tahap pertama kemarin sudah dirilis ya Pak ya? Sudah dirilis untuk kartu dan aplikasinya. Betul. Nanti tahap kedua soal tarif integrasinya. Nah dari sisi tarif integrasi ini Pak, kira-kira berapa persen lebih murah dibandingkan kalau mereka masih menggunakan transportasi biasa yang terpisah-pisah atau dibandingkan dengan menggunakan transportasi pribadi? Ini pertanyaan yang harus dijawab nanti oleh pemerintah ya, karena posisi kami membantu untuk mendukung kajiannya. Kemudian sekarang dalam proses review oleh tim tarif terintegrasi di pemerintah provinsi DKI Jakarta. Jadi ini sudah ada keputusan gubernurnya untuk membentuk tim tarif, sudah ada kajiannya, dan mereka sedang melakukan finalisasi untuk formulasi tarifnya. Yang jelas tentunya seperti pesan Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan, bahwa Jaklingko ini harus memberikan keadilan dalam bertransportasi. Jadi yang pertama, untuk mereka yang membutuhkan seperti untuk kalangan veteran, kemudian PNS, itu kemudian mereka mendapatkan tarif khusus, bisa bahkan bisa sampai gratis begitu, mendapatkan subsidi yang lebih besar. Kemudian untuk pelajar mungkin akan ada diskon juga. Diskonnya sampai berapa Pak? Itu yang belum bisa saya berikan, tapi yang jelas ini menarik untuk kalau bisa, pembacanya Genpi ini Pak. Iya. Kalau sudah ngomongin promo, diskon itu wah ini menarik ini. yang jelas lebih terjangkau, dan kalau dibandingkan dengan biaya perjalanan menggunakan angkutan pribadi, menggunakan transportasi yang lain, akan jauh lebih murah begitu. Dan selain itu, apabila pengguna biasa tentunya menggunakan tarif yang lebih tinggi sedikit, tapi apabila mereka gabungkan antara moda satu dengan moda lainnya, itu akan ada insentif integrasi. Jadi lebih murah, tarifnya lebih murah ketika digabungkan begitu. Tapi kalau menggunakan tarifnya tidak diintegrasikan, yang menggunakan seperti itu begitu. Jadi ini nanti akan diumumkan oleh pemerintah langsung, dan posisi kami untuk mendukung kajiannya dan mendukung tim tarif ini apabila kami dibutuhkan untuk datanya dan untuk sistemnya begitu. Pak, kalau di challenge ini Pak, menggunakan transportasi pribadi, mobil pribadi, motor pribadi, itu kan perasaan orang itu lebih nyaman. Yang kedua lebih safe. Tidak diganggu oleh orang lain gitu. Nah, bagaimana nanti soal kenyamanan dan safety di dalam moda ini, yang itu menjadi salah satu daya tarik gitu oleh Jaklingko. Apa yang harus di-mention ke operatornya? Iya, kalau untuk operator tentunya mereka sudah memiliki standar pelayanan minimum dan juga sudah memiliki SOP untuk safety dan juga untuk kesehatan, dan kami juga mendukung mereka dalam hal memberikan integrasi datanya untuk seperti kepadatan penumpangnya. Ini yang bisa bermanfaat terutama di masa pandemi ya, karena dengan adanya sistem integrasi seperti Jaklingko ini, kami bisa memberikan informasi baik kepada operator maupun kepada penggunanya untuk titik-titik integrasi yang mungkin sudah mulai padat, kemudian ada alternatif
jalur lainnya yang tidak terlalu padat begitu, tapi tetap bisa mencapai tujuan dengan estimasi perjalanan yang hampir sama. Dan kemudian juga untuk dari sisi keamanannya tentunya dari sisi jaminan untuk mencapai tujuan sesuai dengan waktu yang diestimasikan itu juga bisa diberikan oleh sistem Jaklingko Indonesia begitu. Dan kami bisa berikan informasi rekomendasi untuk memastikan mematuhi prokes, kemudian itu juga bisa diikuti oleh masing-masing penumpang untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan safety selama perjalanannya begitu. Dan tentunya sebetulnya kami melihat sudah banyak improvement ya dari sisi dari sisi protokolnya, kemudian juga di infrastruktur transportasi di Jakarta ini kami percaya sebetulnya masing-masing operator juga ada komitmen untuk keselamatannya. Iya. Karena itu sekarang menjadi sangat sensi ya Pak ya. Iya betul. Iya. Oke Pak Kamaludin, mungkin ini pertanyaan ini lebih ke aplikasinya. Iya betul. Jadi salah satu problem dalam digital companies adalah user acquisition, mengakuisisi user. Tapi Bapak ini kan sudah punya sekian puluh juta orang yang bisa menjadi calon customer yang potensial. Nah, bagaimana teknisnya Pak untuk customer acquisition? Ya, untuk customer acquisition ini tentunya akan berkembang terus. Pertama dari basis yang ada sekarang, memang dari 4 operator transportasi tadi dalam kondisi pandemi aja sekarang sudah hampir 1 juta ya. Sebelum pandemi itu sekitar 2 juta dan kami optimis akan segera kembali ke sekitar angka 2,2 juta ini dalam waktu dekat, dalam beberapa waktu ke depan begitu. Dan selain itu juga dengan adanya transisi orang dari angkutan pribadi ke angkutan umum, itu juga akan meningkatkan jumlah penumpang dan user acquisition dari sisi total pengguna Jaklingko ini. Kemudian kami juga memperluas operator-operator yang bekerjasama dengan Jaklingko, Mas Don. Jadi dengan operator swasta seperti dengan ojek online, kemudian juga dengan taksi online, kemudian juga dengan operator-operator bis dan operator transportasi lain yang di luar 4 pemegang saham kami. Itu kami usahakan supaya segera bergabung dengan Jaklingko Indonesia, dan ini akan menjadi added value bagi kedua belah pihak. Masing-masing penumpang ini akan masing-masing operator akan menyumbang jumlah penumpang begitu kedua belah pihak, gitu, baik kepada pihak yang terhubung dengan mereka maupun dengan pihak baru yang bergabung dengan Jaklingko. Dan kami optimis karena sudah banyak yang menghubungi kami baik dari dari regional Jabodetabek dan sekarang dalam proses finalisasi untuk kerjasamanya. Dan kedepannya bahkan kami rencana untuk ke kota-kota lainnya juga, Mas Don. Jadi ini sesuai dengan amanat ke banyak kota di Indonesia. Di banyak kota di Indonesia, dan kami yakin solusi yang dikembangkan Jaklingko di Jabodetabek ini dibutuhkan juga di kota-kota lain. Ya, betul. Karena banyak yang sudah memiliki multimoda transportasinya. Kemudian juga penduduknya juga cukup signifikan di kota-kota lain, pergerakannya juga cukup banyak, tapi belum punya sistem tiketing dan aplikasi yang terintegrasi yang mempermudah mereka untuk menggunakan multimoda. Kota mana saja Pak yang sudah ada perbincangan khusus untuk pengembangan Jaklingko ini? Ya, yang sudah cukup serius beberapa kali fokus group discussion adalah dengan Palembang ya. Jadi baik yang difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan maupun oleh Bank Indonesia, kami sudah melakukan beberapa fokus group discussion yang terbuka dan ini menerima banyak masukan dari para pihak, termasuk operator-operator yang ada di Palembang itu berarti dia punya angkutan udara,
Ada bandara, dari bandara terhubung oleh LRT, kemudian ada bis juga, ada bus juga, kemudian ada transmusi juga yang perairan. Transmusi, iya. Okay. Bahkan angkot-angkotnya juga mereka juga sedang berkembang. Jadi sangat penting untuk diintegrasikan dan pembayarannya lebih praktis tentunya. Kalau datang ke Palembang misalkan dari Jakarta sudah bisa diberikan rekomendasi naik angkutan apa saja untuk mencapai tempat menginapnya di sana atau hotelnya di sana. Kemudian sampai sana juga ketika ingin menjangkau pusat perbelanjaan, pusat hiburan, itu bisa berarti nanti akan mendistribusi apa lagi itu Pak yang akan kena? Kalau di sana yang kami pikirkan lebih ke public service-nya ya. Yang kita pikirkan adalah disrupsi dari sisi user experience-nya ya. Jadi karena ini bisa membantu sekali untuk meningkatkan baik dari sisi public transport-nya maupun untuk pariwisatanya. Oke. Jadi kalau kota-kota lain Pak selain Palembang yang menurut Pak Kamaludin mungkin mendesak untuk menggunakan konsep yang sama atau join dengan Jaklingko. Iya. Sudah pernah juga kami secara terbuka melakukan FGD juga, contohnya dengan Dinas Perhubungan di Yogyakarta. Mereka juga cukup terintegrasi juga, sudah punya angkutan bandara, kemudian bisnya juga ada. Keretanya juga ada. Keretanya juga ada yang nyambung sampai ke Solo, Pak. Sampai ke Solo juga. Bahkan ini sebetulnya Jogja ini kalau Jakarta dilihat dari sisi Jabodetabek, kalau Jogja ini kan sebetulnya terhubung juga sampai Joglo Semar ya. Sampai ke Solo sampai ke Semarang. Kemudian tentunya daerah aglomerasi ya seperti Surabaya, kemudian juga seperti di Bandung Raya dan sebagainya, itu sangat membutuhkan sistem yang terintegrasi seperti Jaklingko Indonesia. Mungkin di kota seperti Medan ini belum ada pembicaraan, tapi melihat dari karakteristiknya dan melihat dari rencana perkembangan size kotanya juga sangat membutuhkan sistem yang terintegrasi seperti Jaklingko. Ya. Medan, halo. Kalian harus join mulai. Terus satu lagi Pak yang terkait dengan apps. Kalau ini nanti sudah banyak user yang diakuisisi, sudah punya customer yang banyak, tentu aplikasi ini harus berkembang. Akan dikembangkan kemana ini Pak? Aplikasinya Jaklingko, apakah hanya fokus di transportation aja atau akan masuk di marketplace, akan masuk di platform tourism atau apa? Iya. Jadi Jaklingko ini memang ketika diluncurkan juga sudah disebut sebagai rencana akan menjadi super app atau menjadi daily app gitu ya untuk warga perkotaan begitu. Dan ini tentunya bukan cuma transportasi tapi semua fungsi dan layanan yang dibutuhkan oleh warga perkotaan yang tentunya juga dekat dengan fasilitas transportasi. Jadi misalkan seperti UMKM, merchant, retail, kuliner, daerah-daerah wisata, kemudian sampai e-commerce misalkan apabila kita ingin membeli barang begitu ya, ada istilahnya online offline merchant. Ini ketika kita berangkat dari rumah kemudian sampai ke kantor, nanti bisa ada rekomendasi di perjalanannya untuk membeli kuliner, misalkan snack atau misalkan membeli barang seperti fashion, bisa dilakukan selama perjalanan, dan ketika sampai di tempat tujuannya di dekat kantor bisa mampir dulu, sudah siap. Iya, sudah langsung siap di sana, begitu. Itu sama dengan kalau kita nonton NBA ya Pak. Kita berada di kursi berapa, kita pesen, misalnya kaosnya siapa gitu, terus kemudian nanti ketika kita keluar kita udah bawa kaosnya gitu. Betul Om Don. Dan itu juga olahraga juga kami akan masuk ke situ, akan dimulai dari salah satu stadion lah nanti di Jakarta ini. Yang di Jakarta Utara itu Pak. Yang itu sudah mulai diuji cobakan. Sudah mulai diuji cobakan, tiketnya akan menggunakan Jaklingko. Iya. Saya dengar itu Gubernur Anies Baswedan pernah bercerita bahwa memang membangun stadion sekarang sudah tidak terlalu penting banget untuk punya parkir yang luas gitu. Betul. Asal moda transportasinya terintegrasi dengan baik gitu. Betul. Jadi parkir bisa di mana aja, di mall mana saja, nanti datang ke situ dia cukup menggunakan moda transportasi yang sudah di-serve menuju ke stadion. Iya, luar biasa. Betul. Berarti itu akan event
mungkin akan menjadi salah satu revenue stream juga ya Pak ya. Iya. Begitu ada event seperti sepak bola, berarti ada orang yang bergerak. Iya. Ketika ada orang yang bergerak, maka menggunakan aplikasinya Jaklingko. Jaklingko. Wah, cerdas. Luar biasa. Baik, kita akan ngobrol lagi nanti di sesi berikutnya dengan Pak Muhammad Kamaluddin. Beliau adalah CEO Jaklingko yang luar biasa. Kita bersama lagi Pak Dirun. Ya. Ada satu pertanyaan sebetulnya Pak yang masih mengganjal di kita. Ini ide yang luar biasa. Betul. Ini menggabungkan moda transportasi yang selama ini independen, berdiri sendiri-sendiri. Sementara mereka berada dalam satu kota yang sama, sehingga pasti terjadi overlap antar satu dengan yang lain, yang sehingga kalau diintegrasikan ini akan menjadi ekonomi lebih murah, tidak biaya mahal. Betul. Karena di transportasi ini kita selalu menghitung pergerakan orang, di mana pergerakan orang itu selalu ada pergerakan uang. Orang bergerak dari satu poin ke poin pasti dia akan spending. Nah, karena itu ini big opportunity yang sedang digarap oleh Jaklingko Jakarta. Jaklingko Indonesia, sorry. Nah, sebetulnya Pak, ide pertama kali membangun Jaklingko ini dari siapa? Ide pertamanya dari Bapak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ya. Pak Anies Baswedan. Ini diluncurkan pertama kali di tahun 2018. 2018. Idenya tahun berapa Pak? Idenya tentunya ini pengembangan dari program-program beliau ya, program strategis beliau dari sejak sebelumnya, dan ketika 2018 ini diluncurkan menjadi suatu brand begitu, Jaklingko, yang itu juga disayembarakan begitu, logonya sendiri juga hasil sayembara, masukan dari semua pihak gitu ya, dan ini merupakan logo yang merupakan hasil dari sayembara tersebut. Dan kemudian itu diperkuat lagi. Jadi di tahun 2019 ada rapat terbatas Bapak Presiden Joko Widodo dengan Bapak Gubernur, dengan Bapak Menteri Perhubungan, menyepakati integrasi transportasi seluruh Jabodetabek itu dikoordinasikan di DKI Jakarta. Jadi 2018 itu baru bicara BUMD, MRT Jakarta, Transjakarta, LRT. Diperkuat di 2019 mencakup juga kerjasama dengan operator BUMN. Nah, masuklah ketika kami berdiri itu sudah termasuk integrasi dengan Kereta Komuter Indonesia yang merupakan bagian dari keluarga BUMN, dari anak usaha Kereta Api Indonesia. Jadi sebetulnya ini anaknya BUMN atau anaknya BUMD atau anaknya siapa ini? Tentunya ini menarik karena kami jadi gabungan antara anak BUMN dengan anak BUMD ya. Jadi pertama yang dibentuk itu adalah moda integrasi transportasi Jabodetabek yang patungan antara MRT Jakarta dengan Kereta Api Indonesia. Nah, kemudian MITJ ini bekerjasama lagi dengan 3 perusahaan BUMD tadi, MRT Jakarta lagi, Transjakarta dan LRT Jakarta di bawah Jakarta Propertindo. Jadi PT-nya PT Jakarta Propertindo. Kemudian menjadi 4 pemegang saham Jaklingko Indonesia. Jadi bisa dibilang kalau kami langsung anak perusahaan patungan dari BUMD dan juga semacam cucu ya kalau dari BUMN gitu. Kalau bicara tadi silsilah keluarga nih. Iya gitu. Kalau boleh tahu Pak, berapa modal yang dikucurkan untuk membangun perusahaan ini? Nah, yang menarik memang Jaklingko Indonesia ini juga menggunakan skema creative financing. Jadi ini juga salah satu contoh kerjasama BUMN, BUMD, dan juga swasta. Dari pemegang saham utama kami, modalnya tidak terlalu besar. Sebetulnya masih 2 digit miliar begitu ya. Tapi kalau bicara ini untuk modal swastanya justru yang lebih besar. Ini kami mendapatkan komitmen capex dan opex 991 miliar dari 991 miliar dari mitra strategis kami. Jadi ada 2 perusahaan lokal yaitu Jatlindo dan Aino. Dua-duanya sudah memiliki izin BI. Ini penting, izin Bank Indonesia ini untuk pembayaran. Kemudian mereka berkonsorsium juga dengan
Thales dan Laiko, dua perusahaan Prancis yang sudah dipakai sebagai platform tiketing terintegrasi, account based ticketing yang paling canggih ya di negara-negara besar lainnya begitu ya, sudah digunakan, dan mereka konsorsium dan berkomitmen untuk membantu kami dalam investasinya. Membangun payment system, Pak, yang digital itu kan tidak mudah, itu rumit. Karena itu harus sampai ke OJK, harus sampai ke Bank Indonesia. Itu sekarang sudah sampai di mana? Nggak sampai ke OJK, sampai Bank Indonesia. Jadi kalau ada kredit itu ke OJK, tapi kami untuk sistem pembayaran cukup ke Bank Indonesia. Jadi ini dalam proses persetujuan kami tentunya sudah berkoordinasi lama dengan Bank Indonesia. Dan kebetulan mitra strategis kami sudah memiliki izin dari Bank Indonesia, dan kami meminta persetujuan lagi untuk untuk mendukung proses pembayaran tadi, dan dalam proses persetujuan BI, dan proses uji coba terbatas itu sudah sesuai dengan prosedur di BI. Jadi yang kami uji cobakan, yang mendaftar maksimum 5.000 itu semuanya adalah batas dari BI, itu dan kami optimis segera keluar. Bentuknya seperti e-wallet gitu ya, Pak? Jadi bentuknya adalah aplikasi yang bisa bekerjasama dengan digital wallet, dengan uang elektronik yang ada sekarang. Semua yang sudah berizin BI bisa bekerjasama dengan kami, dan sekarang sudah ada satu yang join, dan segera nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat ada 2 yang join. Kami berharap sebanyak-banyaknya baik itu digital wallet, uang elektronik bisa bekerjasama dengan kami, begitu baik yang bank dan non bank, supaya mempermudah menggunakan aplikasi kami, gitu. Dan dari aplikasi ini nanti bisa mendapatkan QR-nya. Jadi kami sudah menggunakan standar KRIS juga, QR Indonesia standar dari Bank Indonesia. Dari situ bisa terbuka untuk semua penerbit uang elektronik, dan setelah bertransaksi akan mendapatkan tiketnya. Tiketnya itu yang akan bisa ditampilkan di layar handphone, kemudian ditunjukkan di setiap gerbang transportasi di Jabodetabek. Jadi 4 moda tadi sudah bisa menerima, dan nanti harapannya semakin banyak lagi operator lain bisa. Jadi tahun depan kita sebetulnya sudah bisa menggunakan, sudah bisa mengunduh. Bisa menggunakan iOS maupun menggunakan Android. Betul, dua-duanya sudah. Iya, dua-duanya sudah kami siapkan. Sebetulnya tinggal menunggu diaktifkan ya. Begitu uji coba terbatas ini dinyatakan selesai, kami segera aktifkan di App Store dan di Play Store. Luar biasa. Harus ini. Jadi ini satu landmark baru lah. Mudah-mudahan landmark digital begitu ya. Ini akan menjadi dekakon baru nih, Pak. Pak Kamarudin, kalau boleh tahu, Pak, sebetulnya Bapak itu orang mana aslinya, Pak? Saya Bapak dari Solo. Sebentar, Pak. Dari Solo. Ya. Saya tebak, Pak, ya. Pasti ada darah Makassar. Nggak ada ya, saya nggak ada, Pak. Nggak ada. Mungkin. Soalnya namanya Muhammad Kamaluddin. Iya, Pak. Iya. Nah, itu kan nama-nama Makassar sebetulnya. Nah, namanya Nusantara, tapi Bapak almarhum dari Solo, Ibu dari Jogja, lahir di Jakarta. Oh, luar biasa ini. Solo dan Jogja itu sebetulnya tidak mudah untuk bertemu ya, Pak ya. Iya. Tapi akhirnya dipertemukan di Jakarta. Nah, itu bagian dari integrasi juga. Bagian dari integrasi. Jadi sejak lahir Bapak ini sebetulnya sudah cocok untuk mengintegrasikan. Kalau boleh tahu, Pak, lulusan mana, Pak, dulu? Saya lulusan ITB tahun 97, dan dilanjutkan lagi London Business School di Inggris. Dulu beasiswa tahun 2008. Wah, masih muda sekali ya. Saya terus merasa tua banget, Pak. Saya cari cermin, Pak. Tua banget jadinya. Tapi bukan di digital teknologi gitu, Pak, sekolahnya. Saya memulai teknologi itu sejak lulus ITB. Pertama bergabung di konsultan teknologi di Accenture. Jadi ini konsultan global yang memang fokusnya di teknologi dan meningkatkan performance perusahaan melalui solusi teknologi ya.
dan itu di banyak industri dulu saya terlibat banyak klien, baik swasta, BUMN, multinasional begitu. Di mana aja Pak? Boleh kasih contoh Pak? Ya, ada beberapa dulu yang saya support di Pertamina, di PLN gitu proyek-proyeknya. Ya. Accenture dulu cukup banyak ya proyeknya di BUMN, dan juga membantu seperti di perusahaan ExxonMobil, kemudian juga untuk otomotif di Proton juga sempat juga terlibat juga di Proton Malaysia begitu. Jadi cukup bervariasi dulu ininya proyeknya. Tapi semuanya di teknologi semua ya Pak? Untuk solusinya memang Accenture itu memang menjadi ciri khasnya ya, karena selain memperbaiki bisnis prosesnya, strateginya, juga sampai ke solusinya begitu, solusi teknologinya, dan itu saya pelajari sebagai experience kami gitu, experience saya untuk terus memberikan solusi yang konkret begitu ya dalam hal ini untuk dunia transportasi melalui solusi teknologi. Pak, kalau makanan favoritnya apa Pak? Wah, sebentar Pak. Saya tebak dulu Pak. Iya. Bapak kan Bapak dari Solo, Ibu dari Jogja. Solo itu nasi liwet, Jogja itu nasi gudeg. Harusnya ketemunya nasi pecel, ya Pak? Semuanya itu favorit ya. Kalau saya yang penting nambah. Tapi gudeg memang cocok. Makanan tradisional atau makanan modern Pak? Tradisional. Gudeg tradisional. Kalau sebut 5 makanan tradisional paling disukai apa aja Pak? Wah, kalau sampai 5 ya. Ya, gudeg tadi, pecel, terus kemudian pempek gitu ya. Kemudian soto Betawi juga cocok juga, terus kemudian mungkin nasi goreng lah tentunya. Oh, nasi goreng Indonesia banget nih. Makanan modern tidak terlalu ini Pak suka. Suka juga ya, seperti seperti sushi dan sebagainya, itu yang sehat-sehat lah gitu. Ini juga menarik juga gitu. Saya sebetulnya yang penting experience-nya ya gitu. Iya, experience-nya. Kalau boleh memilih Pak, Bapak memilih teh atau kopi? Kopi. Kenapa kopi? Kopi itu saya memang ini ya senang mempelajari kopi itu dari sejak kuliah dulu tuh, dan sampai sering mencari-cari juga untuk kopi arabica yang single origin gitu, karena Indonesia ini sangat kaya ya, sangat kaya. Memang teh juga kaya juga Indonesia gitu, tapi dari dulu memang favoritnya kopi, dan suka jelajah kopi lah, kopi Jawa Barat, terus kemudian kopi Sumatera, Gayo, kemudian Tamani, semuanya saya sering ini. Jadi sering lebih suka Arabica atau Robusta Pak? Arabica. Arabica kalau boleh memilih Gayo dengan Toraja lebih suka mana Pak? Gayo. Ya ini memang masalah selera ya. Selera biasa. Keras Bapak itu ternyata ya. Masalah selera. Oke, Pak, pertanyaan berikutnya. Olahraganya apa Pak? Iya. Olahraga lari ya. Saya memang suka lari dan sepeda. Dan sayangnya memang waktu pandemi kemarin nggak terlalu banyak lari nih. Sekarang lagi latihan lagi untuk lebih fit lagi, banyak lari gitu. Dulu sebelum pandemi itu sering ikut yang 10K gitu. 10K. Pernah ikut 10K. Maraton Pak? Belum sampai maraton. Half maraton misalnya? Half maraton pernah, tapi kalau sampai maraton belum pernah. Memang saya melihat ini aja ya, sebetulnya bukan untuk personal best begitu ya, untuk sampai harus half maraton sampai maraton begitu, tapi ya lebih ke lifestyle lah, karena enjoy gitu dengan olahraga lari, apalagi dulu ketika sebelum pandemi itu grup run gitu ya, semuanya itu rame gitu lah. Itu yang iya, kita juga pelari Pak. Oh gitu. Tapi ya? Lari dari kenyataan. Oke Pak, kalau nonton film Pak, lebih suka nonton film horor, nonton film action atau drama? Drama. Iya. Yang penting tidak banyak drama ya. Yang penting tidak banyak drama. Iya, ya memang ini ya, saya suka ngikuti storyline-nya begitu kan. Tapi sebetulnya saya memang penikmat film sih. Hampir semua genre film sebetulnya ya
saya enjoy juga gitu, gak cuma drama tapi juga action, horror juga kadang-kadang juga gitu. Tapi intinya kalau drama itu kan ada ini ya, ada storyline, ada logik, bisa debat gitu dengan istri, dengan keluarga gitu kan, ini arahnya kemana gitu kan. Gitu, itu yang paling seru sebetulnya drama. Ketika nonton film Pak, misalnya ketika nonton film drama, yang paling menarik perhatian itu apanya Pak? Jalan ceritanya, ide sinematografinya, atau apanya? Wah, semuanya ya. Kalau terutama memang ya kalau film ya satu paket ya semuanya ya. Saya melihat sebagai satu karya seni yang semua sisinya gitu ya dinikmati gitu. Baik dari sisi storyline-nya, dari sisi sinematografinya, sampai aktor-aktornya begitu, actingnya begitu. Itu semuanya memang menjadi elemen yang saya nikmatin gitu, dan itu memang saya termasuk salah satu hobi di waktu luang lah gitu untuk menikmati film gitu, terutama ke bioskop begitu. Itu juga menjadi. Di Jakarta Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Ciputat di selatannya Lebak sekarang Bulus. kantornya di Wisma Nusantara. Dari Ciputat ke Wisma Nusantara itu naik apa sekarang ini Pak? Jadi memang harus diantar dulu sampai ke MRT Lebak Bulus, baru dari MRT Lebak Bulus. Berapa menit Pak dari Lebak Bulus MRT sampai ke kantor? Cuma 30 menit, cuma sebentar. Bapak bener nih. Iya, cuma 30 menit. Iya. Jadi bukan ngetes Pak? Bukan. Itu benar kalau itu. Karena Bapak kan menggeluti industri itu, jadi pasti sudah menghitung gitu Pak. Iya. Dan itu andalan itu. Jadi betul-betul reliable gitu ya. Sudah pasti gitu 30 menit sampai gitu, dan itu makanya saya salah satunya memilih di daerah yang dekat dengan angkutan umum gitu. Karena lebih mudah memastikan jarak tempuhnya gitu. Dan sekarang trennya properti semakin dia dekat dengan stasiun, semakin mahal ya Pak. Betul. Dan itu sebetulnya bisa meningkatkan perekonomian perkotaan juga gitu, karena kan dengan meningkatnya nilai propertinya, kemudian itu akan tumbuh juga kan di situ ekonominya, gitu, akan banyak juga. Iya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Iya. Pak Muhammad Samsudin, luar biasa. Hari ini kita bisa ngobrol panjang lebar, santai, tetapi banyak ilmu yang kita dapat, juga banyak ide-ide menarik. Oke Ken People, terima kasih sudah menyimak Dialog Bisnis Genpi.co. Jangan lupa download aplikasi Genpi.co baik di Android maupun di iOS. Dan jangan lupa pula, mulai tahun 2022 kalian semua bisa mendownload aplikasi Jaklingko. Oke?